selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Sekelompok orang membuat ricuh di sidang paripurna DPRD Kabupaten Solo. Caleg DPRD Provinsi Sumatera Barat disiram cairan soda api oleh suami sirinya. 3 kontainer terpaksa dibongkar karena membawa surat suara yang tercampur. Untuk memikirkan rakyat, bukan untuk ruangan di sini. Mau siapa yang berani sama saya? Ayo, mana anggota dewannya? Rapat paripurna DPRD Kabupaten Solo yang beragendakan pembahasan hak interpelasi terhadap Bupati Solo berlangsung ricuh hari Selasa. Saat rapat paripurna sedang berlangsung, tiba-tiba masuk beberapa orang pria tak dikenal ke ruangan. Seseorang berteriak-teriak dengan keras, memanggil-manggil nama Ketua DPRD Kabupaten Solo, Dodi Hendra. Cukup. Itu DPRD mana? Saya ingin bertanya sama dia sekarang ini. Saya ingin bertanya, mana DPRD itu? Ayo, keluar. Ayo. Salah satu di antaranya mengamuk sampai membalikan meja serta perabotan yang ada di dalamnya, sambil marah-marah dan memaki-maki Ketua DPRD Kabupaten Solo. Beberapa orang staf dan satpam kantor DPRD Kabupaten Solo mencoba menenangkan pria yang mengamuk itu, namun tidak digubris. Usai mengamuk, massa berlalu meninggalkan ruang sidang. Staf beserta para karyawan DPRD yang ada di lokasi langsung membereskan segala kerusakan yang ada di dalam ruang sidang. Hingga akhirnya sidang interpelasi batal dilaksanakan. Itu oknum preman yang kita tidak kenal dari mana. Hari ini kami bersama kawan-kawan fraksi PKS, fraksi Gerindra, fraksi Demokrat, fraksi PDIP, fraksi dari Golkar, fraksi dari Nasdem, kami 7 fraksi di sini. 7 fraksi di sini mau interpelasi, sudah keputusan interpelasi hari ini. Tiba-tiba datang saja oknum yang tidak dikenal mengamuk di DPRD ini. Hingga kini belum ada kejelasan penyebab kekacauan tersebut. Sri Luis melaporkan dari Kabupaten Solo. Warga di sekitar Gunung Merapi kembali gempar. Gunung tersebut kembali erupsi hingga melontarkan sinar api dari puncak. Kondisi itu terekam kamera pengintai yang terpasang di kantor Wali Nagari Bukit Batabuah. Pada Senin dini hari, sekitar pukul 3:26 waktu Indonesia Barat. Dalam video berdurasi 1 menit 3 detik itu, terlihat pijaran api yang disertai lontaran material vulkanik. Kepala Pos Pengamat Gunung Api Merapi menjelaskan, dari pukul 00 hingga pukul 6 pagi WIB, terekam 1 kali letusan dan 4 kali hembusan dengan amplitudo 31 mm dan lama gempa 64. Ya, pada hari ini dari pukul 00 sampai 6 pagi itu terekam 4 kali hembusan dan 1 kali letusan. Letusan terjadi pada pukul 3:26 dengan amplitudo 31 mm dan lama gempa 64 detik. Ini terekam letusan yang dari amplitudo ini terbesar. Meningkatnya aktivitas Gunung Merapi membuat masyarakat sekitar gunung resah. Apalagi mereka minim informasi dan pemahaman terkait aktivitas gunung, terutama saat akan memutuskan untuk mengevakuasi diri ke tempat yang lebih aman. Dari sejumlah daerah sekitar gunung, Nagari Bukit Batabuah berada paling dekat dengan kawah gunung.
Untuk sampai hari ini itu untuk kita di pemerintah Nagari tidak mendapatkan sebenarnya informasi update bagaimana perkembangan Gunung Merapi ini. Kenapa? Karena ini saya sampaikan, ini ada grup WA yang dibuat, tapi saya itu terakhir yang dimasukkan di grup itu. Itu pun sangat aneh gitu. Kenapa? Ini padahal saya tegaskan kembali, Bukit Batabuah ini yang paling dekat dengan kawah Gunung Merapi. Pemerintah Wali Nagari Bukit Batabuah berharap pos pemantau Gunung Merapi rutin memberikan informasi kepada warga melalui kantor Wali Nagari agar mereka tahu apa yang harus dilakukan terhadap kondisi yang terjadi. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Gunung Merapi di Sumatera yang terletak di Agam dan Tanah Datar menjadi pusat perhatian semua pihak pada tahun lalu. Pasalnya, gunung aktif yang memiliki ketinggian 2.891 meter dari permukaan laut itu mengalami peningkatan aktivitas kegempaan selama tahun 2023. Gunung Merapi mengalami 436 kali letusan dan 1.148 hembusan. Ketinggian semburan abu vulkanik mencapai 3.000 meter dari puncak gunung yang terjadi pada 3 Desember lalu. Bahkan semburan abu dan kerikil menyebar hingga ke sejumlah daerah di sekitar Gunung Merapi. Dalam disiplin ilmu vulkanologi, letusan adalah erupsi yang mengeluarkan material vulkanik ke permukaan. Biasanya disertai dengan dentuman dan memiliki energi yang besar. Sedangkan hembusan memiliki energi yang rendah berupa hembusan fluida atau gas di sekitar kawah. Perbedaan aktivitas letusan dan hembusan bisa diketahui dengan menggunakan seismograf dan infrasonik. Pada tahun 2023 itu karena ada erupsi juga pada tanggal 7 Januari sampai tanggal 20 Februari dan berlanjut tanggal 3 Desember sampai saat ini. Sampai Desember 2023 tercatat 436 kali letusan dan 1.148 kali hembusan. Pada tanggal 3 Desember setinggi 3 km di atas permukaan puncak. Status waspada telah dikeluarkan berdasarkan surat rekomendasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Geologi Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi sejak tanggal 3 Agustus 2011 perihal peningkatan status Gunung Merapi dari status normal atau level 1 menjadi waspada atau level 2. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Di tengah kondisi Gunung Merapi yang terus bererupsi, warga yang tinggal di Dusun Rubai memilih tetap bertahan tinggal di rumah mereka yang berada di lereng Merapi. Beginilah situasi perkampungan yang berada tidak jauh dari puncak Gunung Merapi. Ini merupakan salah satu desa yang berada di daerah Rubai, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam. Sebagian besar hasil pertanian masyarakat di sini berasal dari perkebunan tebu. Dusun Rubai merupakan permukiman yang berada di lereng Gunung Merapi, Agam. Sejak Gunung Merapi erupsi 3 Desember lalu, warga dengan rasa cemas tetap harus bertahan di rumah mereka, sembari menjalankan aktivitas seperti biasa. Nur Hayati, salah satu warga Rubai, menuturkan, ia bersama keluarga tetap menjalankan usaha sebagai petani tebu dan pembuat gula merah yang tinggal di lereng gunung dan berjarak 4 km dari puncak Gunung Merapi. Meski setiap saat selalu mendengar suara dentuman dan gemuruh dari puncak Gunung Merapi, dan sekali-kali mereka juga mengalami hujan abu, namun tidak menyurutkan semangat kerja mereka. Warga tetap bertahan di sekitar Gunung Merapi karena di sana tempat tinggal dan usaha mereka sebagai sumber mata pencaharian
agar bisa bertahan hidup. Mereka juga tidak dapat mengungsi karena keluarganya yang jauh. Kama kepindah ekonomi di siko pindahkan na lang kama ausaw tak doso iwatan di siko ba aktibo no iwatan tuh malantong pindah bacuan keras Suaranya sekeras apa itu, Bu? bantu guru menggagal. Masyarakat berharap perhatian pemerintah untuk membantu mengatasi permasalahan yang dihadapi warga sekitar Gunung Merapi. Sejak erupsi yang berkepanjangan, warga mengalami gangguan pernafasan dan dihantui rasa ketakutan jika sewaktu-waktu Merapi mengalami erupsi yang lebih besar. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Dia formasi mari